Ini bukan masalah Gibran, bukan masalah generasi mudanya yang kita kritik. Kita setuju generasi muda itu terus berkarya untuk mengisi Indonesia Emas kelak. Carane, prosesnya yang ngawur itu loh. Prosesnya yang nabrak-nabrak, nerabas, nyerobot itu loh. Yang selalu kita kritik. Ngerti ora to? Paham ora to? Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol ya, ngopini politik. Jangan kurangi bahagia Anda. Wah ini, ini Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Pak Ahmad Muzani. Itu mengatakan bahwa majunya Gibran sebagai calon cawapres 2024 mendampingi Pak Prabowo itu untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Waduh men. Ini Indonesia Emas itu dicanangkan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden. Nah mungkin maksudnya yang masuk pertama sebagai simbol generasi emas itu ya harus anak esek, putranya sendiri, harus putra presiden dulu. Lah caranya gimana? Ya tentunya dengan menyertakan wali kota Solo ini jadi pemimpin nasional. Oh penamen ini. Jadi kata Pak Muzani, Gerindra itu menilai katanya Gibran itu sebagai representasi anak muda. Apa ngomong Gibran ya anak muda yang disiapkan untuk Indonesia Emas. Wah ini Om Begawan jadi paham ini. Generasi emasnya hanya putra presiden. Sedangkan anak muda yang lain itu generasi besi, generasi aluminium, generasi plastik. Apa malah dianggap generasi karet itu mental-mentul toh. Ini yang diremehkan tuh dianggap bisa mulur mungkret. Nah ini mempersiapkan generasi muda untuk mencapai cita-cita Indonesia. Menuju Indonesia Emas 2024, ya Om Begawan setuju. Dan saya rasa kita semua setuju. Nah, tapi generasi muda nantinya yang akan mengisi generasi Emas 2004 nanti kan bukan hanya satu orang. Masa sih generasi mudanya mau Gibran? Kenapa bukan mas-mas yang lain? Yang sama-sama muda, yang lebih berprestasi. Tidak harus politisi. Tidak harus dari partai politik. Banyak kok yang prestasinya juga moncer, hebat, bersih. Dan mereka berjuang tanpa proteksi dari bapaknya. Itu ada Mas Emil Dardak. Itu masih muda, doktor, wakil gubernur Jawa Timur. Kayak apa itu moncernya? Itu ada Mas AHY, ketua umum Partai Demokrat. Ada juga itu Bupati Kendal tuh, Mas Diko Ganinduto itu. Hebat kan. Serta tokoh-tokoh lain banyak loh. Kenapa mesti harus Gibran itu? Apa karena anak presiden? Sementara politikus-politikus muda yang lain yang saya sebutkan tadi kebetulan bukan anak presiden. 22 tahun lagi yang akan datang atau tepatnya pada tahun 2045 itu Indonesia genap berusia 100 tahun. Itu ulang tahun emas itu, 1 abad. Lah akan ditargetkan pada usia 1 abad Indonesia sudah menjadi negara maju, modern, mampu menghadapi tantangan zaman dan sejajar dengan negara-negara adidaya dunia yang lain. Ini Pak Jokowi ini, apa enggak percaya sama pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD? Apakah tidak pede dengan pasangan ini yang dulu pernah berteman satu partai? Apakah dianggap Pak Ganjar itu tidak lebih baik dari Pak Prabowo? Pak Prabowo lebih cerdas dari Pak Ganjar. Atau dianggap Gibran itu lebih cerdas dari Pak Mahfud MD? Lah ya orang mungkin. Masyarakat waras, masyarakat nasional, rasional pasti lebih memilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang lebih berpengalaman, lebih cerdas, lebih siap. Nah, cita-cita Indonesia ingin menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju. Harus dipersiapkan pemimpin-pemimpin yang berpengalaman.
Sehingga dapat keluar dari middle income trap atau keluar dari tingkat pendapatan menengah untuk menjadi negara maju, untuk mencapai target Indonesia emas. Nah, ini dilakukan pendekatan dalam membangun masa depan. Wah, wah, payah ini. Nah, dari reformatif menjadi transformatif, ada 3 sasaran yang mesti dirubah, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola. Nah, kalau kita lihat pemaparan Pak Ganjar di berbagai tempat, baik di universitas, di 100 ekonom, masyarakat bisa menyimak bagaimana kesiapan Pak Ganjar Pranowo. Apalagi didukung oleh Pak Mahfud yang betul-betul menjadi panglima dalam penegakan hukum. Nah, ini dibutuhkan smart leadership oleh strong leadership yang berani dan pandai mencari solusi, yang punya nyali, punya keberanian seperti Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, yang orang duwe di belas itu. Nah, generasi muda maka perlu memiliki kompetensi, mental pekerja keras, integritas. Nah, pertanyaannya, apakah Gibran memiliki kompetensi itu? Ayolah, kita menilai dengan hati, jangan romantisme saja karena dia anak presiden, atau romantisme saja karena ada Pak Jokowi. Apakah dia punya strong leadership? Sekarang ngejawabnya susah loh. Ya karena bapaknya udah jadi presiden, sudah pengaruhnya gede. Coba bukan anaknya presiden, ora mungkin penilaiannya seperti itu. Itu romantisme saja ini. Dia bisa dinilai saat bapaknya sudah tidak menjabat coba. Lalu apakah Mas Kaisang juga strong leadership? Karena bisa jadi ketua umum PSI ujuk-ujuk. Bim salah bim 2 hari langsung jadi ketua umum. Belum tentu, nggak bisa. Nah, lagi-lagi ujian sesungguhnya anak-anak presiden ini manakala bapak mereka sudah tidak lagi menjabat. Itu baru bisa diuji. Nah, saya kira saya diuji menek dewe. Sebul bulbus tekan. Nah, contoh sederhana aja. Ketika Mas Ahaye keok di Pilkada DKI, bila dia ikut pilkada waktu Pak BY presiden, hasilnya bisa berbeda. Atau Mbak Puan mau jadi capres saat Bu Mega jadi presiden, ya jauh lebih mudah, lebih gampang. Ini Pak Muzani ini berdalih ini, ngomong ini. Gibran itu representasi generasi emas. Itu logikanya dari mana? Memandangnya dari mana? Dari sudut mana? Wah, payah nih politisi ini. Oh ya ini, beberapa komentar bilang ini. Katanya Om Begawan ini sering bicarakan Jokowi sama Gibran karena takut kalah katanya. Loh kok takut kalah? Ya sederhana aja ngejawab komentar begitu. Cek saja semua konten ngompol itu. Kalau melihat ngompol ya harus sampai selesai. Jangan judulnya tok. Biar gak gagal paham. Lah pernahkah Om Begawan mencaci, menghina, memfitnah tokoh yang Om Begawan kritik, yang Om Begawan bahas? Mereka itu asal komentar saja. Ini mungkin ya dari sebelah ini. Faktanya banyak yang tidak menyimak utuh apa yang disajikan di ngompol ini. Cuma baca judulnya tok, akhirnya luput memberikan tanggapan. Kalah menang dalam pertarungan itu hal biasa buat Om Begawan. Wah, sudah bertahun-tahun saya ini perang di politik. Orang kaget kalah, orang kaget menang ini. Saya ini kalah berkali-kali loh dalam kehidupan. Dan sepanjang kekalahan itu melalui proses jujur dan adil. It's okay, nggak masalah bagi Om Begawan. Hidup ini tidak semua manis kok. Ya kadang pahit seperti kopi. Jangankan pertandingan, dalam keluarga aja kadang-kadang ada kegetiran. Itu hal biasa. Nah, gitu loh Bung cara menghadapi hidup ini. Nah, ngompol sejati itu pantang caci maki. Ya, dan tidak pernah takut kalah. Dan pertarungan harus digelar dengan jantan. Ojo betina. Ya harus jantan, harus berani. Ngompol akan terus kritik Pak Jokowi sama Gibran. Soalnya ada sebabnya. Kenapa harus dikritik? Nek orangnya sebabnya ngapain Om Begawan ngeritik? Ada yang tidak pas. Ada yang tidak elok. Ada yang tidak beradab. Ada yang tidak beretika.
Makanya terus saya kritik, sederhana saja. Bila proses majunya Gibran dan bergabung ke Prabowo dilalui dengan baik, proses yang tidak banyak rekayasa, menggunakan MK, menggunakan cara-cara yang sangat menjijikkan, pamit sebagaimana mestinya ke partai yang telah membesarkan sebelum merapat ke koalisi Indonesia Maju. Nah, itu akan kita hargai. Lebih jantan, lebih berani. Dan Om Begawan, is oke. Saya dukung itu. Dukung pamite, bukan dukung pencapresannya. Ya. Supaya target Indonesia Emas tercapai. Ini menurut Om Begawan ini. Dibutuhkan generasi muda yang kompeten. Pekerja keras, orang aleman. Aleman tahu aleman itu. Orang cengeng, ya, punya integritas, berdedikasi. Penting mulai ini generasi yang mandiri, tidak bergantung dan mengandalkan orang tuane. Sidik-sidik bapaknya, sidik-sidik mboknya. Cengeng itu namanya. Cek saja itu. Apakah Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Mbak Putri Aryani, Mbak Mega Hangestri, itu pevoli Indonesia yang sekarang main di Liga Korea, para seniman muda yang hebat, apakah mereka mengandalkan orang tuanya? Oh no, enggak gitu bos, tidak. Bahkan kita tidak kenal itu siapa bapak ibunya. Yang kita kenal ya mereka yang berprestasi. Nah ini kembali ke Pak Muzani ini. Nah jika Gibran disiapkan untuk menuju ke Indonesia Emas, apakah cukup kompeten? Ini saya tanya sama Pak Muzani loh ini. Dan punya integritas. Apa yang harus kita jawab? Tanya dengan hati nurani dan akal sehat kalian. Bagaimana mungkin bicara soal integritas? Kalau maju jadi cawapres saja melalui proses yang menimbulkan kontroversi, melalui MK, dengan perdebatan rakyat, ya, melalui pamannya, bikin kegaduhan publik. Ya mungkin tidak ada salahnya jika kita ikut mempertanyakan. Kita masyarakat kok. Tahu sesuatu yang salah, sesuatu teladan yang kurang enak diterima oleh masyarakat. Ya masyarakat protes biasalah. Protes hal-hal yang buruk, bukan memburukan hal-hal yang baik. Ini generasi macam apa ini? Ini bukan perwujudan generasi integritas namanya. Tetapi generasi main terabas, main tabrak, ya toh, alias bypass, alias generasi babak bundas. Orangnya api etrok ini. Nah, melihat Gibran, orang akan menilai menjadi politisi itu tidak perlu bersusah payah. Ya mesti ngono, malah celingkrik tekan. Tidak usah berpeluh, tidak usah berkeringat, berdarah-darah. Itu tidak perlu, tinggal ngandelin aja sama bapaknya. Ya karena Pak Jokowi masih jadi presiden, tak perlu merintis dari titik nol sampai berada di titik puncak. Cukup modal kekuasaan bapaknya. Kan siloko kayak gini. Terus punya pamannya di MK yang sekarang dipecat. Nggak jadi ketua lagi. Generasi seperti inikah? Generasi yang boleh disebut generasi main terabas. Terabas atau jalan pintas, main terobos saja itu namanya menyerobot. Berarti orang tuku tiket ini. Ini berarti penonton ilegal ini. Orang duwe karcis ini. Karcis ini karcis palsu. Nah, tidak mentaati rambu-rambu kok. Tidak mentaati aturan main kok. Ibaratnya berada di antrian. Ini tak ibarat ke wae. Aturannya urutan ke-10. Maka aturan mainnya yang akan menunggu dengan sabar 1 sampai 9 baru 10. Satu persatu nunggu giliran. Tapi karena aturan main dilanggar, diterabas, diserobot, ingin cepat, maka dipilahlah jalan yang cepat. Ya nerabas saja atau nyerobot. Tak peduli etika, tata krama adab dan sebagainya. Yang penting kemauan terpenuhi dan dhisik dhewe meskipun nomor 10. Ciloko ini. Bagaimana yang nomor 1 sampai 9 nggak marah? Yo nesu. Ini generasi main terabas kayak gini ini. Tentu bukan contoh yang baik, bukan bagi menteladani para generasi muda. Bukan role model yang mendidik bagi generasi muda. Yang digadang-gadang akan mengisi Indonesia Emas tahun 2024 mendatang. Yo jauh. Lah contoh generasi yang tidak mau susah payah. Tidak mau berjuang, hanya ingin enak sendiri.
Nandur pari itu kulit sukut teki. Mengabaikan aturan dan sebagainya, lali integritas. Yang ada hanya syahwatnya aja yang harus terpenuhi. Ini bukan contoh yang baik untuk anak-anak muda yang lain. Anak muda bangsa Indonesia yang besok akan mengisi Indonesia Emas tahun 2024. Saya kok percaya ini, jika kita meraih sesuatu dengan cara instan, maka hasilnya nanti juga akan instan, cepat hilang, cepat rusak, cepat bobrok. Termasuk melorotnya juga instan. Ya toh, jika tanpa repot-repot untuk mendapatkan keinginan, jika nantinya terwujud juga hasilnya tidak seperti yang diharapkan, mesti remuk. Bahkan bisa jadi malah akan merepotkan kita sendiri. Karena semua serba instan, serba cepat. Mumbule banter tibanya cepat. Nah maka, ini saya ingatkan nih Pak Muzani ini. Jika ada yang mengkritik cara-cara yang digunakan Gibran untuk naik menjadi cawapres, bukan berarti tidak mendukung generasi muda untuk maju sebagai calon pengisi Indonesia Emas kelak. Bukan, ini bukan masalah Gibran, bukan masalah generasi mudanya yang kita kritik. Kita setuju generasi muda itu terus berkarya untuk mengisi Indonesia Emas kelak. Carane, prosesnya yang ngawur itu loh. Prosesnya yang nabrak-nabrak, nerabas, nyerobot itu loh. Yang selalu kita kritik. Ngerti ora toh? Paham ora toh? Saya sampai anjel ini. Bukan pula karena pada iri dengan Gibran. Enggak ada yang iri. Bukan itu. Bukan pula kritik yang ada itu karena ingin menjegal Prabowo Gibran. Enggak. Tetapi justru ingin meluruskan apa yang telah dengan sengaja dibuat bengkok. Iya toh, mencerahkan hal-hal penting yang telah dikaburkan. Ini saya yakin, ini Begawan yakin ini. Kita semua ingin Indonesia Emas nantinya benar-benar disiapkan secara matang. Sejak sekarang, saya setuju dengan generasi berintegritas yang patut untuk kita banggakan. Bukan generasi main terabas yang mencapai sesuatu dengan mudah dan singkat tanpa proses. Kita ingin memotivasi generasi muda sekarang agar terus berjuang. Ora cengeng, ora aleman. Karena ke depan butuh generasi pejuang, bukan pecundang. Perintis, bukan pewaris. Tahan banting, bukan hanya orang anak-anak orang penting. Generasi pekerja keras. Generasi integritas, bukan generasi main terabas. Paham kan? Paham nggak Pak Muzani? Ini Begawan ini ngandani loh. Oh ya, selamat ini. Saat ini sedang merayakan Hari Pahlawan. Tetapi nampaknya pahlawan-pahlawan Indonesia ini sedang menangis ini. Pahlawan-pahlawan kita sedang menangis melihat problematik bangsa ini yang makin kacau balau ini. Aduh, akibat generasi macam-macam beginian ini. Pahlawan-pahlawan kita yang sudah memerdekakan, membangun bangsa ini kecewa. Gitu ya. Ini pesan Begawan ini. Jangan tinggalkan semangat kita. Sampai jumpa, salam Begawan, jangan kurangi bahagia Anda.